Jujurlah pada dirimu sendiri, jujurlah pada keluargamu, dan jujurlah ketika mengabdi untuk negeri ini. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Rifda Mutia dalam acara Special Talks. Siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan Koordinator Pengembangan Organisasi PAKSI atau Penyuluh Anti Korupsi GTK Madrasah. Beliau merupakan Bapak Ahmad Sugiarto, SSI MPD. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi hari ini spesial Hakordia ya Pak, Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, mungkin langsung saja nih Pak, boleh dikenalkan dulu sebenarnya Hakordia dan juga PAKSI ini seperti apa? Ya, ide Hakordia ini adalah suatu ide dari PBB asalnya. Jadi ketika banyak korupsi di berbagai belahan dunia, sudah mulai muncul ide-ide waktu itu dari Kofi Annan menyampaikan ada keinginan agar dunia itu bisa aman, dan ditandatangani oleh PBB tanggal 9 Desember. Maka muncullah ide sedunia, sehingga tanggal 9 nanti gitu, mungkin seluruh dunia itu akan memperingatinya sebagai sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Karena pingin hidupnya lebih enak lagi gitu. Baik. Kami dari penyuluh anti korupsi yang berada langsung di bawah KPK itu, kami dilatih, dididik oleh KPK, menginginkan agar masyarakat juga terlibat dalam memberantas korupsi. Sehingga PAKSI itu penyuluh anti korupsi, dan di berbagai departemen keuangan, pajakan ataupun di ormas yang lain itu juga bisa. Kami dari GTK Madrasah itu mencoba ikut andil di dalam memberantas korupsi ini, sehingga ya sedikit lah mungkin sumbangsih kami nantinya itu dalam memberantas korupsi itu. Jadi pada intinya Hakordia ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwasannya dunia tidak diam saja adanya korupsi ini. Nah, lalu apa sih Pak perbedaan Hakordia tahun 2024 ini dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Ya, Hakordia yang diperingati tiap tahunnya ini, saya ambil yang 3 tahun terakhir ini aja. Kalau tahun ini banyak mengambil tema tentang peneguhan komitmennya. Jadi kalau kemarin tahun 2022 itu ke integritasnya. Nanti kami bahas integritas itu ada namanya 9 nilai integritas gitu. Kemudian tahun 2023 itu mencoba bersinergi dengan berbagai segmen. Kemudian tahun 2004 ini sudah mulai menagih komitmen dari 2022, 23, 24 ini. Dari segi pelaksanaan, kalau kami di Jakarta di gedung KPK itu biasanya kami memanggil seluruh kota ataupun provinsi ataupun pejabat-pejabat tertentu yang memang dari segi korupsinya di daerahnya itu ada yang zero, ada yang sedikit, maka dipanggil mendapatkan penghargaan. Oh, seperti itu. Untuk memotivasi yang lainnya itu bahwa ini loh, ada gubernur, ada wali kota, ada kabupaten yang mendapatkan penghargaan gara-gara tidak ada di lingkungannya, tidak ada korupsi, kasus, tidak ada yang kena OTT kayak gitu. Sehingga motivasi aja itu. Selain itu biasanya kami juga memberikan penghargaan untuk penyuluh-penyuluh yang mempunyai daya kreativitas. Contohnya seperti apa itu, Contohnya kemarin kayak teman dari Sulawesi, itu dia pintar dongeng. Baik. Sehingga ketika melakukan penyuluhan tuh dengan dongeng. Ada teman yang dari Jombang itu dia pintar main game. Sehingga penyuluhannya dengan menggunakan game, bermain iya, seperti itu ya Pak ya. Dan saat ini produknya di KPK itu sudah ditampung untuk disebarkan kepada yang lain. Bahkan ada yang menciptakan lagu. Dari Bali itu dia senang lagu. Sehingga lagu-lagu untuk anak-anak itu kan remaja sekarang senangnya lagu. Iya. Sehingga tampilkanlah ya penyuluhan nuansanya lagu tapi menyentuh tentang kekorupsian. Berarti pendekatannya berbeda-beda ya Pak ya. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, sebenarnya untuk penyuluhan anti korupsi ini targetnya ke siapa aja Pak? Oke. Yang pertama memang target kepada perubahan individu. Karena kalau kita menyampaikan kepada orang lain, kalau individunya ya,
kita-kitanya ini tidak mempunyai integritas, itu kan istilah orang omong doang. Iya. Bisa jadi malah ngembalikan ke AD. Maka perubahan itu muncul dari dirinya. Yang kedua adalah KPK ingin melibatkan masyarakat, bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang dahsyat kalau masyarakat ikut andil. Maka kejahatan itu tidak hanya karena terjadinya banyaknya yang jahat, tetapi diamnya orang yang baik. Oh, seperti Jadi itu. kalau orang baik diam gitu, maka yang jahat itu semakin wah gak apa-apa kok ini kan. Jadi seakan-akan melegalkan. Berarti kayak harus ada gertakannya seperti itu ya betul. Pak ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk dispesifikasi nih Pak, apakah penyuluhan-penyuluhan ini memang dilakukan ke sekolah-sekolah atau mungkin universitas atau mungkin ke badan-badan tertentu? Oke, jadi kami menyasar semua segmen. Ya kak, saya di guru tuh, sehingga saya menyampaikan di berbagai media. Saya kebetulan di dunia tulis, saya coba gencarkan. Kemudian pelatihan-pelatihan saya mulai dari Bali, Banyuwangi, Tuban, itu saya coba menyampaikan. Berarti udah kemana-mana ya Pak ya? Kemudian teman-teman yang di inspektorat, memang kerjanya mereka memang satu misi gitu. Baik. Sehingga mereka nyemplung atau jalan, tapi memang kerjaannya gitu. Kalau saya ini kan kerjaannya guru, tetapi karena punya misi ikut andil dalam pemberantasan korupsi, sehingga kemudian ada teman-teman yang dia itu hanya tidak punya pekerjaan tetap gitu, tapi peduli dengan korupsi ini, sehingga dia mampu yang dongeng itu dari Sulawesi itu pekerjaan secara detailnya dia itu hanya melakukan dongeng-dongeng itu aja. Jadi tidak ada segmen khusus, tetapi selama kita mampu menyampaikan kebaikan tentang anti korupsi ini, maka kita akan sampaikan kepada siapapun. Oke, berarti selama ini bentuk penyuluhannya seperti apa Pak? Apakah mungkin bentuk talk show atau workshop seperti itu? Ada yang talk show, ada yang workshop, ada yang game tadi, permainan tadi, ada yang cerita tadi gitu. Kemudian juga ada yang model teman-teman itu ke desa-desa membimbing. Jadi kayak di Sidoarjo ini ke kepala sekolah, kemudian ke petani-petani, itu disampaikan. Ada yang model hanya bincang-bincang gini aja, tidak dikhususkan, tapi menyampaikan pada masyarakat, ini loh Pak, aslinya Indonesia itu kaya Pak, tapi karena budaya ini itu. Ternyata orang petani juga peka. Iya. Karena mereka merasakan dampaknya, Iya, gitu. betul sekali. Pupuknya mahal, Iya. semua mahal, begitu. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah membahas lumayan banyak ya Pak ya mengenai sebenarnya Hakordia ini seperti apa. Nah, mungkin boleh nih Pak disampaikan kepada pemirsa di rumah, apa sih pentingnya kita memperingati Hakordia seperti itu? Jadi Hakordia itu menurut saya sangat penting. Jadi saya mengibaratkan peristiwa burung pipit yang membawa air, yang ingin menolong Nabi Ibrahim yang dibakar pada saat itu. Ya secara logika ini tidak mungkin memadamkan. Maka pentingnya kalau semua segmen masyarakat itu ikut bersuara, sedikit tapi kalau banyak, itu kan suaranya kalau di dalam ilmu IPA itu menggaung. Iya. Kalau semua sudut itu berbunyi, wah luar biasa. Luar biasa ya Sehingga Pak ya? ketika ada orang yang mau korupsi itu, waduh, saya dinilai atau diamati oleh rakyat saya, gak mau saya. Jadi dia menjadi pencegah karena akan memakan diri saya, sehingga saya tidak. Kalau semua, misal di lingkungan kantor itu semua sudah paham bahaya korupsi, sudah paham bahwa ini adalah masuk dalam suap, semua paham bahwa ini masuk gratifikasi, maka ketika dia mau lakukan itu dia merasa rugi sendiri nanti, karena dia akan dikucilkan. Tapi kan sekarang sebaliknya, jadi kalau tidak melakukan korupsi, tidak melakukan gratifikasi, malah yang dikucilkan, sehingga istilah kasarnya sekarang itu jujur hancur gitu. Kenapa? Karena lingkungannya sudah rusak. Maka kita coba membalik itu. Kalau semua bersuara baik-baik semua, itu kan yang jelek nanti tenggelam. Jadi kita mencoba untuk merubah budaya yang sudah ada ya Pak ya.
Jadi gaungnya itu yang bagus-bagus, yang jelek itu akan tenggelam. Kalau saya mengambil pendapatnya Imam Ali, saya misalnya bahwa kejahatan itu akan mengalahkan yang kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kepada kebaikannya. Ternyata orang-orang yang jahat itu juga punya link, ya. Punya apa? Punya hubungan, koneksi, ya. gitu. Kalau banyak koneksinya, ya yang baik tenggelam. Kita coba mencari koneksi yang baik-baik. Koneksi baik ini mungkin akan mendenggelamkan yang jelek tadi. Oke, berarti ini mulai dari semua segmen ya Pak ya, Betul. bahkan dari petani sekalipun, terus juga mungkin siswa-siswa, pelajar, guru. Bahkan kemarin yang mendapatkan penghargaan dari Ketua KPK itu anak SD. Wah, itu gimana itu Pak? sudah- Ini unik sekali nih Pak. Karena anak kan SD. tidak hanya mengarah kepada korupsinya, tapi nilai integritas itu. Oh baik. Nilai integritas yang dari 9 integritas itu anak itu sudah mulai kejujurannya, kedisiplinannya, kesederhanaannya itu sudah dimunculkan sehingga diteropong oleh KPK, oleh teman-teman penyuluh yang lain. Ini layak diangkat. Orang yang baik kayak ini diangkat. Jangan yang jelek-jelek toh yang Iya. di TikTok-kan, yang diviralkan Diviralkan. gitu. Tapi yang kayak ini, yang kecil-kecilnya ini diviralkan. Nah, pemirsa, kita tadi sudah berbincang-bincang banyak mengenai seberapa penting Hakordia dan bagaimana upaya Paksi untuk menyuluhkan anti narkoba. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut nanti setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Special Talks. Kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Sugi. Kali ini kita tadi sudah membahas tentang Hakordia dan juga upaya-upaya dari penyuluhan anti korupsi. Nah, ini nih Pak, di masyarakat kita itu kan bisa dibilang gratifikasi itu dinormalisasi seperti itu. Padahal kan gratifikasi ini memiliki daya rusak yang tinggi ya Pak ya, dampaknya pasti sangat panjang dan banyak sekali. Nah, apa tanggapan Bapak mengenai hal ini? Yuk. Di gratifikasi itu kan memang kalau dari segi definisi itu, ini pemberian yang diberikan oleh seseorang karena jabatan. Jadi, misal saya sebagai pejabat gitu, ketika orang memberikan ke saya sesuatu itu, secara umum kalau di KPK itu kalau memang sudah biasa mungkin hubungan keluarga, karena makna gratifikasi di masyarakat macam-macam. Ada, wah ini Pak, kebetulan dapat rezeki, Bapak kebahagiaan. Oh ini Pak, sodoko. Oh ini Pak, ini kebetulan anak saya ulang tahun sehingga dan lain sebagainya. Makanya gratifikasi itu tidak hanya berupa uang, juga berupa diskon bisa, juga berupa sesuatu layanan yang istimewa juga bisa. Jadi makanya gratifikasi gratifikasi muncul dari bawah ke atas. Memang tidak ada maksud yang yang spesifik. Beda dengan suap. Kalau suap itu kan kedua-duanya memang ada standar saksi sudah gitu. Kalau gratifikasi enggak, itu hanya pemberian Pak. Tapi di dalam hatinya secara mendalam itu pingin mengambil hati gitu. Pingin mengambil hati itu caranya dengan Pak gak apa-apa Pak, ini hanya kebetulan nih ada rezeki ya, semacam itu. Misalnya saya di guru gitu, saya dikasih oleh wali murid Pak, anak saya Pak, secara pribadi saya itu akan muncul, waduh anak ini orang tuanya sering ngasih sesuatu ke saya mau ngasih nilai jelek itu gak enak gitu, sehingga ada konflik kepentingan namanya. Di dalam KPK disampaikan konflik kepentingan yang ini sebenarnya asalnya tidak ada itu, tapi karena ada sesuatu unsaiun ini munculkan kayak itu tuh. Sehingga gratifikasi itu dampaknya muncul ketidakadilan ya. Biasanya nilainya itu jelek jadi bagus gara-gara itu. Dia gak lolos tender gara-gara dapatkan iming-iming. Berarti jadinya kurang subjektif ya Betul, Pak ya. ketidakadilan muncul. Ketidakadilan itu muncul. Nah,
sebenarnya nih Pak, kan masyarakat kita itu menganggap gratifikasi ini adalah hal yang normal seperti itu. Dan mungkin bisa dibilang masyarakat ini menjadikan gratifikasi ini sebagai budaya. Nah, lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat mengenali dan melawan praktek gratifikasi? Ya, memang untuk membedakan cukup sulit. Makanya di KPK tidak langsung digebiak uya, tidak semua dipukul gratifikasi. Ada gratifikasi atau ada pemberian yang memang tidak masuk dalam gratifikasi gitu. Di pemberian ini memang ada hubungannya dengan jabatan. Pertanyaannya memang kalau istilah infak, istilah hadiah itu, apakah harus ke orang itu ketika menginfakkan? Ketika memberikan hadiah, apakah harus itu? Kok yang lainnya nggak dikasih hadiah kan gitu. Jadi pilihan-pilihan inilah yang kadang-kala oleh KPK itu yang menyebabkan munculnya ketidakadilan. Sehingga kebiasaan masyarakat, misal saya dengan saudara atau teman-teman sudah biasa ngasih hadiah, ketika ulang tahun sudah biasa, itu tidak masuk dalam kami. Karena memang budaya di kami ketika teman-teman kantor ada yang ulang tahun dibelikan, itu tidak pimpinan toh, tapi teman-teman juga dapat gitu. Itu tidak masuk dalam gratifikasi. Itu pun di KPK pun akhirnya juga disampaikan ketika di bawah 1 juta, misal pimpinan sedang akad nikah anaknya gitu. Nah, ketika dari bawahan ini memberikan sesuatu lebih dari situ, ini juga menjadi pertanyaan di KPK itu. Masa sih apa istilah orang Jawa itu ketika mantenan itu apa namanya, uang uang buan itu sampai 5 juta 10 juta, ini kan juga jadi aneh gitu. Kalau teman sekantor yang menikah kok nggak pernah ngasih buan sampai segitu banyak, itu jadi perlu kita waspada. Memang tipis. Berarti memang sulit ya Pak membedakannya antara gratifikasi dan bukan, karena memang di Indonesia sendiri budaya memberi seperti itu tuh sudah dari zaman dulu ya Pak ya. Nah, mungkin ini sih Pak, bagaimana sih Pak cara kita untuk memberikan informasi atau mungkin edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya gratifikasi ini dampaknya sangat besar loh seperti itu. Ya, kita menyampaikan bahwa memberi hadiah sesuatu monggo, kebiasaan, tetapi jangan milih-milih hanya ke atasan saja. Gitu. Kemudian yang kedua, kebaikan-kebaikan yang semacam ini jangan dihilangkan, monggo tetap dilestarikan, pembudayaan yang memang saling membantu, saling memberikan sesuatu yang membahagiakan. Gitu. Maka kita menyampaikan kepada masyarakat, kalau memang pejabat tertentu ini mendapatkan, maka KPK menyarankan berikan kepada kantornya. Oh, berarti tidak diberikan secara individu gitu. Sehingga bisa jadi orang ini tidak tahu gitu bahwa ini pemberian dari si A, tapi kantor ini ada diberikan monggo atau di KPK itu sekarang ada pelaporan, dilaporkan bahwa ini ada dana atau hadiah berupa gratifikasi. Kayak kemarin di Kementerian Agama itu menyampaikan ke KPK bahwa kami mendapatkan hadiah kotak coklat gitu, meskipun dalamnya luar biasa, itu diberikan. Nah, KPK itu akan memberikan solusi. Oh ini Pak, boleh diterima ini, karena ini bukan bermaksud untuk ini. Jadi kami akan tabayun, akan menyampaikan maksudnya apa, itu akan menjadi. Sehingga gratifikasi itu perlu disampaikan kepada masyarakat agar kita tidak terjerumus. Nanti kalau ada yang nggak senang gitu, bisa jadi ini menjadi delik untuk menjatuhkan kita gitu. Akan jadi masalah. Jadi masalah gitu. Karena kalau sudah kesandung masalah, tinggal menyesalnya. Iya. Betul sekali. Nah, kita kan hidup di zaman modernisasi nih Pak. Ada yang namanya teknologi dan juga media sosial. Nah, kalau menurut Pak Sugi sendiri, media sosial ini perannya seperti apa untuk memberantas gratifikasi dan juga korupsi? Sedikit contoh sebelum menjawab itu, gratifikasi pun juga di dunia sosial ataupun ya sekarang ke pulsa atau apa itu juga bisa masuk. Gitu. Jadi tidak berbahayanya itu. Ternyata dibelikan paketan luar biasa. Ternyata
wifi-nya tidak bayar karena sudah dibayar Bayarkan. kanan. Nah, itu juga menjadi. Untuk dunia sosial itu luar biasa. Jadi saya menyampaikan bahwa dunia sosial, informasi itu hitungan detik itu bisa menyebar kemana-mana. Iya, betul sekali. Sehingga kayak sekarang ini, kalau disebarkan lewat dunia sosial, subhanallah akan tersebar kemana-mana. Maka saya di teman-teman itu, kayak saya besok ini kebetulan saya masuk di bagian penggunaan AI dalam penyuluhan. Jadi ada 3 segmen gitu, di kelompok-kelompokkan. Kebetulan saya milih yang AI. Jadi AI sebagai media penyuluhan. Ada teman-teman yang masuk dalam ranah hukum. Jadi hukum dalam tatanan KPK. Kemudian ada yang ke pejabat gitu. Sehingga bagi-bagi biar kami itu tidak hanya fokus di satu sisi. Berarti banyak sisi ya Pak ya, Ya, 3 aspek itu tadi. jadi di level-levelnya itu dibagi-bagi. Maka ya, saya menggunakan TikTok, saya menggunakan YouTube, saya menggunakan Blogspot, kebetulan milik saya. Kemudian Kompasinia saya gunakan. Pokoknya media ini ya karena media elektronik lebih cepat dibanding dengan elektronik berupa media cetak saat ini. Makanya buku-buku sekarang aja di pelajaran itu banyak ke elektroniknya gitu. Sekarang lebih ke sana sih Pak. Jadi kalau menurut Bapak, kalau bisa saya simpulkan, jadi peran media sosial ini sangat penting ya Pak. Sangat penting. Nah, tapi kita kan ada banyak media sosial itu kan informasi tersebar luas ya Pak ya. Tidak jarang kita menemui informasi-informasi yang malah mungkin membenarkan gratifikasi atau seperti itu. Nah, bagaimana upaya KPK atau Paksi untuk memberantas hal-hal seperti itu di media sosial? Ya, kami menyadari juga bahwa untuk memberantas sampai 0 itu kami juga yakin tidak mungkin. Karena selama ada manusia, selama banyak pikiran, itu pasti muncul. Jadi kita hanya menyampaikan ketika ada orang kayak itu, kalau kita kenal, kita akan berdiskusi. Karena bisa jadi orang melakukan itu satu, karena tidak tahu. Baik. Berarti perlu adanya edukasi. Iya, betul, edukasi. Ada yang kedua, ada karena dipaksa. Dipaksa karena dia itu memang kondisinya terpaksa untuk menyampaikan itu. Makanya Bang Napi itu sampai menyampaikan kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi ada kesempatan. Yang ketiga ada kesempatan cara untuk jadi viral. Jadi viral itu tidak harus yang baik ya, yang jelek-jelek sekarang jadi banyak iya gitu. Jika biasa itu ratingnya tinggi gitu, followernya banyak itu, sesuatu yang jelek pun dia akan melakukan. Itu bisa. Jadi kita akan menyampaikan, mengedukasi. Kalau kita kenal langsung kita tabayun gitu. Kalau kita tidak mengenal, kita dengan menjawab, meskipun tidak langsung menuduh atau memotong, tapi kita akan mengedukasi dengan dunia sosial itu untuk menyampaikan ini yang benar. Kalau ada pendapat ini aturannya, undang-undangnya. Kita pakai dalam tanda kutip menggunakan undang-undang. Kalau di dalam Islam menggunakan dalil. Berarti sebenarnya gratifikasi ini banyak sekali ya Pak macamnya, ya, dan dari Paksi maupun KPK juga sudah berupaya untuk mengedukasi masyarakat bahwasannya gratifikasi ini banyak sekali macamnya. Betul. Dan tidak semua hal itu bisa dimasukkan ke gratifikasi. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai upaya untuk memberantas gratifikasi dan juga bagaimana sih dampak gratifikasi kepada masyarakat. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Pak Sugi mengenai bagaimana menanamkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, namun setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Special Talks. Kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Pak Sugi, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama melihat sebuah video mengenai penanaman integritas di masyarakat. Teman-teman, pernah kehilangan dompet, handphone, laptop, atau benda berharga lain? Yang ada di kepala kita pasti hanya berharap cemas ia tidak dicuri,
Apabila ia jatuh atau ketinggalan, kita berharap orang yang menemukan adalah orang paling putih hatinya di dunia. Semoga orang baik, semoga orang jujur. Itu kan yang berkali-kali kita ucap dalam hati. Bahkan hati kita terkadang terpaksa berkata, semoga orang berpunya yang menemukan. Seakan-akan yang berpunya pasti lebih bersih hatinya. Kadang kita juga menciptakan skenario sendiri di kepala. Andai ada di posisi orang yang menemukan, pasti ku kembalikan. Iya, pasti ku kembalikan. Untuk apa mengambil hak milik orang lain? Tapi sepercaya diri apapun kamu dengan level kejujuranmu, mungkin kamu tidak pernah membayangkan sejauh cerita-cerita ini. Tama, driver ojek online, sempat jadi perbincangan. Salah satu postingannya di akun Twitter bercerita, salah satu penumpangnya tak sengaja meninggalkan kresek hitam di jok motor saat diantar ke rumah sakit. Tak disangka isinya uang di kisaran 80 juta rupiah. Sadar itu mungkin uang untuk kebutuhan mendesak, Tama segera kembali ke rumah sakit berkeliling sampai 2 jam demi mencari penumpang tadi. Dan akhirnya sudah, cash close, selesai, salam-salaman. Dia bilang, makasih ya mas sudah bantuin. Saya juga haru, saya ucapkan ambil haru ini jadinya. Makasih sudah bantuin, tetap jadi orang seperti ini mas. Ya udah hanya seperti itu pak. Kalau arti jujur tuh mungkin sifat yang terucap dari hati langsung kita ucapkan dan kita perbuat mungkin mbak. Apalagi bagi kami ya, saya, teman-teman yang lain, mungkin apa sih pondasi kita, apa sih harta kita ketika kita kondisi kita memang berkekurangan seperti itu. Ya mungkin itulah harta yang paling berharga. Mujenih, petugas kebersihan KRL menemukan sebuah bungkusan di satu gerbong yang sedang berhenti di stasiun Bogor. Bungkusan yang tadinya dikira sampah ditendang-tendang penumpang lainnya, ternyata berisi uang 500 juta rupiah. Tanpa dilanda ragu, Mujeni segera melaporkan hasil penemuannya ke Lost and Found Stasiun Bogor. Atas keputusan mulianya, ia kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Ya saya dikasih nasihat sama kakek saya, kalau mau kerja jujur, ya harus istilahnya bener, ya harus jujur gitu Bu. Jangan ngambil barang orang gitu. Kalau dibilang jujur, semua pasti jujur Bu gitu. Ya mungkin istilahnya karena saya begini, menjadi istilahnya motivasi buat teman-teman sekarang gitu Bu. Ya nggak ada istilahnya terbesit buat ngambil barang orang Bu. Halimah, petugas cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta, memungut sebuah dompet yang berisi cek dengan nilai fantastis 35 miliar rupiah. Halimah memilih untuk menyerahkannya ke petugas yang berwenang persis sesuai SOP dari profesinya. Selain menerima apresiasi finansial, Halimah diganjar promosi jabatan menjadi supervisor. Jadi kalau kita melihat dan menemukan sekecil apapun. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat suatu video yang menayangkan tentang bagaimana masyarakat di luar sana masih banyak yang menjadi pribadi yang jujur. Nah, bagaimana Pak Sugi tanggapan mengenai video tadi, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Ya, ini sebuah media itu yang disampaikan oleh KPK itu bahwa nilai-nilai integritas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus dia menjadi orang yang alim, dia menjadi orang yang pintar, orang yang biasa pun ternyata tersentuh hatinya. Mereka siapa sih yang nggak ingin dapat uang 80 juta? Udah, saya tadi juga tersentuh Pak melihat videonya. 500 juta. Kalau kita secara pribadi, waduh eman-eman. Tapi kan yang penting kejujuran ya. Ya, jadi dia mampu membelikan. Mungkin dia berpikirnya ini orang butuh. Bayangkan dia ke rumah sakit, orang yang bawa uang ke rumah sakit tentu dia itu ingin menolong saudaranya yang ada itu. Tapi dia tersentuh hatinya. Meskipun dia aslinya butuh gitu. Aslinya butuh, tapi karena nilai integritas yang terjadi pada dirinya, makanya termasuk yang cleaning service, yang KRL itu subhanallah. Jadi
Makanya disampaikan oleh Najwa Shihab tadi, Najwa Shihab menyampaikan seberapa nanti kita kuatnya untuk menahan itu. Karena boleh jadi kalau kita sudah enggak, saya kuat kok menahan ini. Tapi kalau sudah ada kesempatan, Kita tidak pernah tahu. bisikannya datangnya dari siapa, kapanpun dan dimanapun. Jadi film tadi kejadian nyata bahwa kita ikut berperan untuk memberantas korupsi dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau semua pejabat, oh ini bukan uang saya ini, meskipun banyak ini, sudahlah saya tidak akan melawan. Kan ada kesempatan tinggal tanda tangan. Gitu. Atau proyek-proyek fiktif, nah itu kan juga kesempatan. Dia punya kesempatan tidak melakukan. Kenapa? Karena nilai integritas yang. Makanya kalau saya ngambil sebuah, ya saya buat pantung tuh, siang hari beli durian gitu. Cakep. Nah, penjualnya di pinggir jalan. Bahwa kita memberantas korupsi itu tidak sendirian, tetapi teguhkan anti korupsi sampai kita mati. Luar biasa sekali Pak Sugi. Jadi kita tidak sendirian intinya itu. Banyak orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya punya nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai integritas. Bahkan dari masyarakat kecil sekalipun, bahkan nilai integritasnya saya rasa kalau dilihat dari video tadi masih lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Bahkan tadi mungkin hikmahnya yang diambil dari nilai integritas yang dimiliki hanya dia diangkat menjadi supervisor, itu kan sebuah penghargaan yang mungkin bisa jadi kalau semua pejabat, semua orang-orang yang berkompeten itu mempunyai jiwa itu, mungkin dia akan mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah itu. Karena dia mampu dikasih uang sekian, mampu diimplementasikan, dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya ya Pak ya. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau nilai-nilai integritas itu harusnya ditanamkan mulai dari kecil atau mungkin bisa dirubah seiring berjalannya waktu Pak? Ya, kita bisa melakukan dari individu kita, keluarga kita, kepada masyarakat. Ketika kita menilai dari keluarga kita coba menilaikan mulai sejak dini. Karena kalau kita melukis di tempat yang sejak dini, itu akan terkesan, akan masuk di otak, dan habit, pembiasaan itu akan otomatis gitu. Kalau sejak kecil anaknya sudah dilatih jujur, anaknya sudah dilatih dengan kepekaan, maka kami di KPK itu mengambil akronim. Kalau di KPK itu menggunakan akronim Jumat Bersepeda Kakak. Kalau saya sebagai guru, saya menyingkatnya dengan akronim Berjumpa di Kertas. Nah, itu boleh dijelaskan Pak, itu seperti apa? Jadi saya menanamkan ke anak-anak, anak saya pribadi maupun anak-anak di sekolah dengan istilah berjumpa di kertas. Apa itu? Pertama lah menanamkan keberanian. Bahwa kita selama kita benar, kita mau tampil, berani butuh. Maka kalau kita ingin menyampaikan yang baik, kalau nggak berani, aduh saya takut nanti dimarahi, nggak jadi kan nanti. Tidak maka butuh. Yang kedua adalah ju itu jujur. Orang ingin menyampaikan, kalau nggak jujur, wah nanti kan balik ke dirinya nanti, sampean sendiri kayak gitu kok ya. Yang ketiga adalah mandiri. Maka kita diminta, kalau ke siswa saya, kalian harus banyak literasi, banyak membaca, mandiri. Karena kalau kita pingin jujur, pingin menyampaikan kepada orang lain, kalau nggak banyak input, nggak banyak kalau saya menganalogikan, kalau kita banyak kencing, tentu banyak minum. Nah, kita nggak banyak minum, mau kencing banyak kan gitu. Maka mandiri itu butuh. Kemudian peduli. Kepedulian saat ini itu kadang-kala luntur. Iya betul sekali Pak, apalagi di zaman-zaman modern seperti ini, jadi, orang lebih individual. Betul, Pak. Individu didahulukan. Jadi kepedulian kayak tadi, kalau nggak peduli tadi itu, aduh luar biasa, 50 juta, 500 juta ya. Bahkan 35 miliar. Iya, peduli. Nah, maka saya minta ke anak-anak saya, pedulilah, peka. Kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa menawarkan butuh siapa pertolongan, nggak apa-apa, dibiasakan. Kemudian berjumpa, adil.
kita harus menempatkan diri kita adil. Kapan kita memang harus menolong, kapan kita juga harus ditolong, kapan kita menyampaikan yang benar, kapan kita mencegah dengan diamnya saja, itu juga adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Kemudian berjumpa di disiplin. Kita juga menanamkan pada diri kita disiplin. Makanya kalau siswa saya itu sampai mengatakan kalau di MTS pulang duluan atau apa itu kiamat, karena kita mencoba menanamkan kedisiplinan. Karena semua itu berasal dari kedisiplinan kita. Kalau kita sudah habit dengan disiplin, segala sesuatu enak. Seakan-akan kalau nggak melakukan itu ada sesuatu yang kurang. Oke, di kertas. Jadi sudah berapa? Di kertas berarti kita harus melakukan kerja keras. Jadi jangan sampai kita punya prinsip mumpung masih muda kita foya-foya, kemudian tua kaya raya, mati nanti masuk surga. Wah, kan enak ya gitu. Tapi tidak semudah itu ya, Pak. Kayak gitu. Maka kita butuh kerja keras gitu. Tanggung jawab. Kita harus punya rasa tanggung jawab. Segala sesuatu yang akan kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sedikit saja kita akan diminta. Kemudian yang terakhir adalah tas. S-nya adalah sederhana. Mohon maaf ya, pelaku korupsi dan lain sebagainya itu sebenarnya kadang-kala dari gaya hidup. Betul. Iya, banyak sekali kasusnya ya Pak ya. Dari tas-tas mahal, dari mobil-mobil. Betul. Kebutuhan itu dijamin oleh Allah. Kebutuhan itu pasti ada, tapi keinginan belum tentu dijamin. Kita ini yang rusak karena keinginan. Pingin ini, sudah punya HP, pingin HP yang lebih ini, sudah punya mobil, pingin mobil yang ini. Tidak ada puasnya ya Pak. Gak ada puasnya itu. Maka sederhana itu KPK mengharapkan kita hidup sederhana. Tidak perlu kita menginginkan sesuatu yang memang bukan haknya, ya sudah gitu. Baik, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Sugi mengenai nilai-nilai integritas, bahwasannya nilai-nilai integritas ini harus ditanamkan mulai sejak dini, dan juga kita sebagai manusia patut untuk bersyukur dan tidak berpuas diri seperti itu. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut mengenai bagaimana upaya Paksi dan juga KPK untuk memberantas korupsi, namun setelah jeda iklan setelah ini tetap di Special Talks. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Special Talks. Masih dengan Pak Sugi, kita akan membahas mengenai bagaimana sih Paksi dan juga KPK berupaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, Pak. Ya, jadi kami sebagai bagian dari masyarakat dan KPK sebagai instansi atau institusi yang mengedukasi kami. Maka usaha-usaha yang dilakukan oleh KPK akan menjadi kami yang di bawah ini juga ikut. Ketika di KPK melakukan, karena ada 3 unsur, pertama adalah pencegahan. Pencegahan ini ya salah satunya adalah dengan, yang kedua dengan edukasi tadi. Jadi kalau kita hanya mampu mencegah tanpa mengedukasi masyarakat, bisa jadi yang dicegah itu lewat jalan lain, atau mungkin ada kesempatan lain nanti akan balik gitu. Maka butuh edukasi. Baru ada penindakan. Maka OTT dan lain sebagainya sebuah jalur terakhir lah, tindakan terakhir gitu. Ketika sudah diingatkan, sudah diberikan penghargaan, sudah diedukasi dan lain sebagainya, ternyata ya masih melakukan. Dia mau gak mau gitu. Sebuah tindakan untuk memberikan efek jerah. Kadang-kala orang itu, kalau ke siswa saya, kadang-kadang disampaikan lewat mulut, gitu, masih bantah loh. Gitu. Kadang-kala teman-teman itu dikasih dengan dengan ancaman, kalau kamu tetap tidak melakukan ini, maka orang tuamu dipanggil. Ada konsekuensi. Ada konsekuensi gitu. Ternyata ancaman orang tuanya dipanggil aja, itu anak-anak bisa takut ke orang tuanya, akhirnya dia melakukan. Mungkin bisa jadi saya katakan pejabat-pejabat yang melakukan korupsi atau orang-orang yang melakukan korupsi itu ya paling nanti gitu. Tidak ada ancaman yang menggertak. Betul. Jadi tidak ada yang menakutkan gitu.
Atau mungkin paling yang kena itu yang besar-besar, yang kecil-kecil kayak ini paling aman-aman aja gitu. Padahal itu kalau ada yang melaporkan Dumas, jadi KPK itu membuat web untuk pengaduan itu, yang kalau ada masyarakat mengadu, tetapi penjelasan yang disampaikan PK ketika saya di Hakodia tahun 2022 itu, ketika pengaduan tidak langsung saklek, artinya diterima langsung, tetap KPK itu akan menyelidiki dulu, bahkan menurunkan intel, menurunkan menyelidiki betul nggak, valid nggak informasi yang disampaikan masyarakat ini. Karena jangan sampai ya salah tangkap, salah OTT, ataupun merugikan yang lainnya. Jadi kevalidan bahkan sampai bulanan, bahkan mereka harus menyamar jadi apa untuk mengetahui kevalidan informasi itu. Nah, kalau untuk saat ini Pak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk memberantas korupsi? Oke, tantangan yang terbesar yang kita lakukan, yang kita rasakan gitu. Kenapa kok korupsi kayak sekarang kan indeks korupsinya itu lumayan tinggi, mudah-mudahan tahun 2005 ini turun lagi itu. Yang pertama itu pejabat yang merasa apa yang dilakukan itu adalah tidak masuk dalam ranah korupsi atau gravitasi itu sendiri, sehingga mereka merasa enjoy. Karena tidak merasa, orang nggak merasa itu kan ya enjoy aja kan, karena nggak merasa gitu. Yang kedua, hambatan atau rintangan yang kita hadapi itu ada rasa tekanan atas supply endement. Supply endement itu maksudnya ada penawaran dari bawah. Pejabatnya sebenarnya gak pengen gitu, tapi dari bawah, Pak minta tolong saya Pak, nanti saya tambahi Pak, sehingga jadi ada permintaan gitu. Ya, ada faktor-faktor eksternal juga ya Pak. Ada sebaliknya dari atas, sehingga istilahnya di dalam KPK ada pemerasan. Jadi dari atas, kalau Bapak tidak bayar ini, tidak akan saya urus. Sehingga meskipun sudah ada di meja saya proposalnya atau apa, tidak akan saya lakukan kalau tidak memberikan. Ini namanya pemerasan gitu. Jadi kalau tadi penyuapan itu, ini berkaitan dengan pemerasan. Jadi ini juga supply endement ini sulit kita berantas. Kadang-kala pejabatnya bagus, rakyatnya pingin dipercepat gitu. Agar cepat saya ke susu Pak, tolong wis tak bayar berapapun pokoknya. Ada yang dari atasan kepinginan. Maka yang kedua ini ada supply endement, ada kesempatan. Kemudian yang ketiga ada unsur ketidakpedulian. Nah, ketidakpedulian ini yang menyebabkan juga semakin merajalela. Saya tahu atasan saya salah, saya tahu teman saya salah, tapi saya koncoli, sungkan. Ada perasaan-perasaan tidak tega. Begitu gak tega. Bahkan mungkin saya juga kecipratan. Ini kan juga jadi masalah. Jadi permasalahan baru nih Pak ya. Betul, ketidakpedulian. Gitu. Kemudian yang keempat memang ada unsur-unsur tebang pilih. Tebang pilih ketidakadilan itu muncul, sehingga ini di mata masyarakat akhirnya penegak hukum itu mempunyai nilai minus ketika terjadi tebang pilih yang semacam ini. Sehingga hambatan yang keempat ini juga menjadi hambatan masyarakat cuek gara-gara melihat ketidakadilan. Itu yang di atas saja kayak itu, ngapain saya itu kan memerah di bawah, tapi di atas aman. Yang kecil-kecil di atas, yang atas yang banyak aman. Itu juga munculnya hambatan, ketidakpedulian itu sendiri. Kemudian yang kelima memang dari faktor kita gitu, faktor edukasi di masyarakat yang lemah. Kadangkala kalau tidak diberikan sesuatu, ayo ikut pelatihan, dapat apa? Oh, iya. Nah, itu. Berarti kadang memang dari budaya masyarakatnya sendiri ya Pak ya, yang perlu kita rubah seperti itu. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa para pejabat-pejabat ini kurang merasa terancam gitu Pak. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat KPK mungkin tidak mengeluarkan, atau mungkin belum ya Pak ya, mengeluarkan regulasi-regulasi? Karena saya sempat pernah membaca KPK atau Indonesia itu sedang mendiskusikan hukuman mati bagi para koruptor. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini?
Kalau aturannya memang KPK itu kan sebenarnya bukan sebagai eksekutor dalam melakukan penahanan gitu. Di dalam Undang-Undang Tipikor pun sendiri tidak seperti itu. Maka ketika ada pejabat atau siapa itu yang merasa aman-aman saja, bisa jadi kembali lagi yang saya sampaikan tadi, merasa dia aman karena mungkin tidak akan menyentuh. Atau yang kedua, saya bisa menembak atau minta tolong kepada yang lebih berkuasa dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka aman-aman saja. Kalau dari segi hukumannya sebenarnya juga kalau orang itu punya hati ya, karena dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan jabatannya dan lain, mestinya dia apa ya? Tergerak ya Tergerak Pak, untuk tidak hatinya melakukan. Tapi kan kadang-kala kenikmatan sesaat yang dia dapat itu mengalahkan efek samping yang itu. integritas tadi ya Pak ya. Apalagi paling saya ditahan paling 5 tahun, 10 tahun, padahal harta kekayaan yang saya dapatkan Lebih daripada 7 itu. turunan masih cukup kayak gitu. Itu bisa jadi memang faktor itu. Makanya seandainya memang keterbatasan di KPK juga itu bisa bergerak simultan, semua bersinergi penegak hukum, insya Allah Indonesia ini bisa, karena Indonesia kayanya luar biasa. Tidak ada negara dimanapun di dunia ini sekaya Indonesia. Lautnya, hutannya, tanahnya itu Indonesia luar biasa. Berarti memang kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersinergi ya Pak Betul. ya, bersatu untuk memberantas korupsi, Memberantas dan korupsi. juga hal-hal lainnya. Bukan tugasnya KPK atau penyuluh saja, tapi semua dari masyarakat. semua gitu. masyarakat dari semua segmen. Baik. Gitu. Jadi tadi kita sudah berbincang-bincang ya Pak mengenai bagaimana upaya Paksi, mengenai Hakordia dan juga penanaman nilai-nilai integritas. Nah, pemirsa di rumah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sugi bahwasannya korupsi ini berdampak sangat panjang. Bahkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kita juga harus mulai dengan pendidikan anak-anak dasar untuk bisa membangun generasi yang memiliki nilai-nilai integritas dan juga nilai-nilai kejujuran. Tadi kita sudah awali dengan pantun. Saya juga punya pantun nih Pak untuk menutup segmen kita pada siang hari ini. Anak bermain di tengah lapang, riuh tawa pengisi udara. Cakep. Korupsi bagaikan racun dalam perut, mengikis masa depan dan merusak bangsa. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Sugi hari ini sudah berkenan untuk berbincang-bincang mengenai Hakordia dan juga pemberantasan korupsi. Semoga nanti ketika Hakordia lancar ya Pak ya di Jakarta. Amin. Semoga Mohon kita doanya, insya Allah Baik. saya berangkat tanggal 8 sampai tanggal 11 itu di Jakarta. Semoga dilancarkan ya Pak Amin, ya. amin. Terima kasih sudah berkunjung ke Special Talks hari ini. Terima kasih juga pemirsa di rumah sudah hadir membersamai Special Talks pada hari ini. Untuk kedepannya semoga hari anti korupsi ini dapat membuat masyarakat kita aware akan bahaya korupsi. Saya Rifda Mutia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.